Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, refleksi kita hari ini kita awali dengan membacakan kutipan dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah firman yang telah menjadi manusia. Engkau diutus Bapa untuk hidup dan melayani bangsa manusia yang tercipta menurut gambaran ilahi, namun yang telah merusak hakikatnya oleh dosa. Kehadiran-Mu memulihkan martabat kami yang tercemar dosa. Sengsara dan wafat-Mu menjadi penebus kami dari kuasa kegelapan, dan kebangkitan-Mu melapangkan jalan menuju kemuliaan. Sertailah kami dalam hidup setiap hari, agar hidup kami menjadi sarana pelayanan-Mu untuk menyentuh hati banyak orang. Engkau yang Tuhan yang berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari ketika Anda meluangkan waktu untuk beradorasi di depan sakramen Maha Kudus, Anda sedang menyatakan sembah bakti dan pengakuan kepada pribadi ilahi yang telah turun dari surga. Yohanes bab 1 ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu menjadi manusia. Siapakah firman itu? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dari dua ayat ini saja,
kita dapat melihat bahwa firman itu sudah ada sejak awal mula dan sekarang menjadi manusia untuk membawa keselamatan bagi semua orang. Sejarah keselamatan menunjukkan bahwa firman itu telah tampil dalam kehidupan manusia dengan berbagai cara. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta, Ia berfirman, maka semuanya jadi. Ketika umat manusia berdosa, Tuhan mengirimkan utusannya, dan firman-Nya diterakan dalam kitab-kitab yang kita kenal dalam Perjanjian Lama. Namun ketika kepenuhan keselamatan itu hendak ditunaikan, Tuhan mengutus firman yang menjadi manusia, semartabat dengan kita sekalian. Dengan demikian, pesan yang disampaikan Tuhan adalah betapa berharganya martabat manusia, dan untuk menyelamatkan martabat manusia itu, bahkan Putra Allah rela untuk mempersembahkan diri. Maka kalau sekarang kita bersujud di depan sakramen Maha Kudus, meluangkan waktu untuk berhening bersama Tuhan yang bertakhta di dalamnya, sesungguhnya kita sedang membuat pengakuan iman kepada firman yang telah menjadi manusia, yang telah menderita sengsara, wafat, dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Maka sesungguhnya bukan kita yang berkorban banyak dengan bermati raga di depan sakramen Maha Kudus, tetapi firman yang telah menjadi manusia, yang telah wafat dan bangkit, dan yang kini bertakhta di dalam sakramen Maha Kudus, lebih banyak berkorban untuk kita sekalian. Bukankah ini dapat menjadi alasan bagi kita untuk selalu meluangkan waktu bersujud di depan sakramen Maha Kudus? Karena dengan demikian, kita menunjukkan apresiasi kita kepada korban diri firman yang menjadi manusia, yang berlangsung sepanjang waktu di dalam Ekaristi Kudus. Saudara, saya mengajakmu semua untuk merenungkan dengan saksama makna adorasi. Kita menghormati Tuhan yang bertakhta di dalam sakramen Maha Kudus. Namun dalam penghormatan ini, hendaknya kita mengenangkan seluruh rangkaian sejarah keselamatan yang telah direncanakan oleh Bapa, diwujudkan oleh Putra, dan berkat peneguhan oleh Roh Kudus, rencana keselamatan itu menjadi tanggung jawab kita hari ini. Maka timbalah rahmat kekuatan dari pengorbanan diri firman yang menjadi manusia, yang kini bertakhta di dalam sakramen Maha Kudus, agar kita memiliki daya ilahi di dalam diri kita, dan kita boleh keluar untuk mewartakan firman-Nya dalam kata dan perbuatan, sehingga lebih banyak orang lagi yang menerima dan mengakui bahwa Kristuslah Tuhan dan Penyelamat. Dialah firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Engkau telah menjadi manusia untuk menyelamatkan kami, berikanlah kami dorongan untuk melayani sesama, agar mereka pun mengalami keselamatan yang datang dari kemurahan hati-Mu. Amin.